Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memberikan materi tutorial tentang ruqyah. Nah, ini kami akan coba memberikan pengetahuan tentang ruqyah mandiri, yang insya Allah kami akan membagi materi ini menjadi beberapa video, dan kami ingin menjelaskan agar sebenarnya bahwa ruqyah mandiri ini sesuatu hal yang mudah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, jadi tidak perlu lagi para sobat dan para pemirsa untuk manggil ustadz, manggil kiai untuk meruqyah diri Anda yang terkena gangguan dari bangsa jin. Dengan melakukan ruqyah mandiri ini diharapkan bahwa kita nanti semua bisa melakukannya. Nah, untuk itu kami akan coba memberikan tutorial tentang perihal tersebut. Nah, sebelum panjang lebar kami membahas bagaimana cara kita meruqyah, ayat-ayat apa saja yang harus kita baca, apa yang mesti kita lakukan. Ini kita harus pahami dulu tentang ruqyah itu sendiri, apa arti dan maknanya. Nah, kalau kita lihat secara kebahasaan, ruqyah itu artinya adalah mantra-mantra atau jampe-jampe. Nah, ruqyah ini ada dua jenisnya. Ada ruqyah yang syariah, artinya ruqyah yang diperbolehkan. Nah, biasanya ruqyah syariah ini adalah dengan menggunakan pertama dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua dari doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang tanpa mengandung unsur kesyirikan atau kemusyrikan. Kalau kita bangsa Indonesia, kita menggunakan ruqyahnya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia itu boleh. Yang penting artinya jelas dan dapat diketahui tanpa ada unsur syirik. Kemudian yang kedua, jenis ruqyah yang tidak syariah. Artinya bacaan-bacaan atau jampe-jampe yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Nah, kami sering menjumpai beberapa tamu yang pernah bersilaturahmi kepada kami ketika dia berkonsultasi menanyakan tentang zikiran-zikiran yang dia baca. Ternyata setelah kami cek, ini adalah bacaan jenis ruqyah yang non syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini biasanya dicampur-campur dengan bahasa-bahasa daerah tertentu, kemudian dicampur dengan bahasa Arab tentang nama-nama Allah dan yang lain sebagainya. Sebagai contoh, kami coba akan berikan ini salah satu contoh bacaan ruqyah yang non syar'i. Ini kami sempat didatangi beberapa tamu kira-kira 3 bulan kemarin lah. Nah, di antara bacaan ruqyah yang tidak syar'i ini contohnya saya bacakan ya para sobat SR dan para pemirsa. Wang hiung bang barak tunggul kumariring kumagading nyiar cacang nyiar tanding ret kaburet ter kaputer berkat kalimat la ilaha illallah. Kami pernah menanyakan kepada orang-orang Sunda tentang bacaan ini. Ternyata mereka mengatakan ini memang jenisnya, kalimatnya, kata-katanya adalah kalimat kata-kata Sunda dari daerah Jawa Barat. Tetapi maknanya ini rancu, mereka tidak paham. Ini campur adukan dengan kalimat-kalimat Islam, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, yang kedua juga terkadang ada
bacaan ruqyah ini yang kelihatannya adalah tulisannya adalah menggunakan bahasa Arab, ya, tapi dalamannya, isinya ternyata mengandung arti kesyirikan. Jadi kita banyak tertipu nih di sini nih. Jadi karena kita awam dengan bahasa Arab, mentang-mentang tulisannya tulisan Arab, nah kemudian kita baca zikir-zikiran itu, padahal artinya itu sangat bertentangan. Bahkan mungkin ada unsur kesyirikan. Sebagai contoh, bacaannya ini kami pernah juga mendapatkan zikiran bacaan ruqyah seperti itu. Contohnya, ya Zalatot, ya Dusturoni, ya Agustani, Agifni, ya Arhamar Rahimin. Nah, ini ya Zalatot ini siapa? Kami juga periksa, ini bukan dari nama-nama Allah, bukan dari nama-nama Asmaul Husna dan lain sebagainya. Kemudian ya Dustoroni, ini siapa gitu. Bisa jadi kemungkinan ini adalah nama-nama bangsa jin. Agisni, nah tahu nggak artinya Agisni? Agisni itu artinya tolonglah aku, bantulah aku. Nah, dicampur dengan nama-nama Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi kalau ini Zalatot, Agustini, Dustoroni ini adalah nama-nama jin, berarti dia minta tolong dengan bangsa jin. Kelihatannya tulisannya pakai bahasa Arab, tapi artinya, maknanya ini mengandung kesyirikan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah, Sobat SR, kami akan coba lanjutkan tentang tutorial ruqyah mandiri ini setelah berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan lanjutkan materi tentang tutorial ruqyah mandiri. Nah, ketika kita semua sudah paham tentang apa itu ruqyah dan apa itu jenis-jenis dari ruqyah. Nah, kemudian bagi Anda, bagi kita semua, ini ketika ingin meruqyah diri kita atau kita ingin menjadi seorang penterapi ruqyah, maka banyak hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin meruqyah sendiri atau menjadi penterapi ruqyah. Nah, ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagi seorang peruqyah atau ingin melakukan ruqyah mandiri, ini yang harus dilakukan adalah tazkiyatun nafsi, yaitu pensucian jiwa atau pensucian diri, atau bahasa yang sederhana yang bisa dapat kita pahami semuanya adalah proses perbaikan diri. Nah, ini artinya tazkiyatun nafsi. Jadi tazkiyatun nafsi ini, perbaikan diri ini, pensucian jiwa ini atau diri ini, yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah dan taubat dengan taubatan nasuha. Nah, ini harus kita lakukan karena kita yakin setiap manusia itu adalah mahalul khata' wan nisan, tempat dosa dan tempat kesalahan. Ada yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, banyak yang kita lakukan. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita taubat kepada Allah dengan taubat nasuha dan memperbanyak istighfar. Bukan taubat sambel. Kalau hari ini Anda berbuat dosa, kemudian besok taubat, dapat seminggu Anda berbuat dosa lagi. Nah, ini percuma. Bisa jadi nanti Allah tidak menurunkan pertolongan kepada Anda, Allah tidak menurunkan bantuan ketika Anda melakukan ruqyah mandiri. Jadi betul-betul taubat nasuha, taubat yang benar-benar sejatinya, yang tidak akan lagi mengulangi perbuatan dosa dan maksiat itu. Perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nafsi ini yang perlu kita lakukan adalah dengan mengumpulkan benda-benda atau jimat-jimat yang ada dalam rumah kita atau ada dalam diri kita. Bisa jadi mungkin kita pernah mengalami sisi kegelapan dalam kehidupan kita, pergi ke orang pintar,
pergi ke paranormal, pergi ke dukun, dikasih jimat A, dikasih jimat B. Nah, ini Anda kumpulkan kembali. Setelah Anda kumpulkan, lalu jimat ini Anda bakar. Dengan cara apa Anda membakarnya? Anda ruqyah. Cukup dengan membaca ayat kursi. Ya, Anda baca ayat kursi 3 kali, Anda bakar. Insya Allah jin-jin atau khodam-khodam yang ada dalam jimat-jimat itu akan kabur dengan sendirinya. Nah, selanjutnya tazkiyatun nafsi ini adalah dengan mengendalikan emosi, kontrol diri. Jadi kalau Anda kemarin punya angka emosi itu 8, nah Anda harus mulai memperbanyak sabar dan mengurangi emosi Anda, emosi kita semua. Karena biasanya syaitan itu dari bangsa jin, dia akan masuk ke dalam manusia pada saat dia dalam keadaan emosi, marah yang luar biasa. Ini harus juga kita tingkatkan kesabaran kita dan minimalisir tingkat emosi kita. Kalau kita masih emosi, masih marah-marah, nah ini akan justru memudahkan syaitan dari kalangan bangsa jin ini masuk ke tubuh kita melalui emosi. Para sobat SR dan para pemirsa, kita nanti akan lanjutkan lagi tutorial tentang ruqyah mandiri ini yang insya Allah di beberapa video ini akan kami bagi menjadi beberapa episode. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi kita yang mendapatkan gangguan dari bangsa jin. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.